لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمستغفرين والساجدين والشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يريد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita alhamdulillah insyaallah bisa melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita syukuri apa yang terjadi, marilah kita hadapi apa yang terjadi dengan penuh kesabaran lillahi ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kita akhir-akhir ini mendapatkan musibah berupa wabah yang sangat luar biasa dan cukup mencekam. Wabah yang sebelumnya kita tidak menduga-duga, berbagai kenormalan baru atau berbagai fakta baru yang harus kita lakukan termasuk dalam kegiatan ibadah. Dan alhamdulillah Masjid Nur Al-Falah ini termasuk masjid yang bisa dan dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat, mungkin sholat-sholat yang lainnya. Itu harus kita syukuri, karena tidak sedikit masjid-masjid lain yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Saya beberapa kali di daerah Jakarta sholat Jum'ahnya batal karena alasan PSBB. Beberapa waktu lalu di Tangsel juga ada beberapa masjid yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah atau melaksanakan sholat Jum'ah kadang-kadang hanya untuk muslim yang ada di lingkungan itu. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, sesungguhnya Islam itu sudah komplit, sudah memiliki instrumen-instrumen yang bisa menyelesaikan berbagai problematika kehidupan umat manusia. Bahkan bukan hanya problem kehidupan dunia, bahkan akhirat. Semua problem ada di dalam Islam solusinya. Problem ekonomi misalnya, sebetulnya Islam punya solusi, dan solusi itu mungkin tidak pernah bisa dikalahkan oleh solusi yang lain. Ada namanya zakat, ada infak, ada sedekah, itu adalah solusi Islam. Namun yang kita tahu terutama di Indonesia, mungkin di negara lain, karena sejak zaman Umar bin Khattab, Umar sudah mengatakan ketika dilantik menjadi khalifah, saya berperang kepada orang yang memisahkan sholat dan zakat.
Artinya memang di masa itu sudah ada orang yang sholat rajin tapi tidak berzakat, atau mungkin sebaliknya. Di Indonesia tahun lalu laporan Baznas misalnya, zakat Indonesia secara nasional itu hanya sekitar 10 triliun. Padahal kalau seandainya umat Islam yang mampu, yang nisab mengeluarkan zakat dengan cara ke Baznas dan sejenisnya dan lembaga-lembaga zakat yang lain, itu dalam setahun tidak kurang dari 200 triliun. Jadi tidak kurang dari 200 triliun, melebihi anggaran kementerian terbesar di Indonesia. Kalau dipergunakan dengan cara-cara yang islami, itu dana umat itu bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk di dalam COVID-19, sebetulnya Islam itu punya solusi yang sangat baik dalam menghadapi COVID ini. Apa saja solusinya? Yang pertama, solusinya adalah akidah. Tentunya solusi kita adalah akidah. Akidahnya apa? Bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Semua yang terjadi adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan Allah, jangan lupakan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi akidahnya itu harus diluruskan. Berbagai cara yang kita lakukan, akidah jangan sampai goyah. Itu yang pertama. Jadi hal-hal yang tidak mungkin dengan akidah insya Allah bisa terselesaikan. Perang Badar itu hal tidak mungkin umat Islam bisa menang. Umat Islam bisa menang. Itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam undang-undang ada juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu kita tegaskan di awal adalah akidah kita. Jangan sampai goyah. Apapun yang terjadi, akidah itu harus kokoh tertanam di dalam diri kita. Dan akidah umat Islam ada dalam sebuah hadis, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau Allah udah berkehendak, apapun akan selesai, apapun akan sembuh. Tadi di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh. Namun penyembuhan dengan metode Al-Quran ini butuh keimanan, butuh akidah. Kalau akidahnya nggak ada, ya tidak akan pernah sembuh. Karena butuh keyakinan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, selain akidah, umat Islam itu sudah memberikan solusi namanya pencegahan. Misalnya dengan bagaimana memiliki imun yang bagus dari pola makan. Dengan beribadah ini menimbulkan imun yang lebih baik. Ibadah, olahraga, ya itu sebetulnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam. Bahkan di dalam Islam itu melebihi kedokteran. Mungkin kalau kedokteran itu hanya menyatakan makan makanan yang baik, tapi dalam Islam bukan hanya baik, tapi harus halal. Jadi baik saja tidak cukup, tapi harus halal. Halal saja tidak cukup, tapi harus baik. Sekarang kan teorinya gizi seimbang. Kalau zaman dulu teorinya kan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Jadi jangan kebanyakan, harus seimbang. Antara berbagai faktor yang kita makan itu selain halal harus seimbang. Proteinnya seimbang, segala macam ya, karbohidratnya seimbang. Nah, itu yang akan baik dan akan menjaga diri kita, termasuk preventif. Termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan itu preventif. Karena ketika kita berbahagia, karena beribadah itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita yakin kebahagiaan tertinggi itu ada dalam ibadah. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Orang taunya kebahagiaan itu nonton film, jalan-jalan gitu ya, makan-makan. Padahal kebahagiaan tertinggi kalau dia menjadi seorang manusia yang tingkatannya lebih tinggi lagi, ibadah.
Jadi di masjid itu tempat yang paling menenangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga jarak. Ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kalau seandainya ada wabah harus jaga jarak, harus lockdown, ya, harus PSBB, harus patuh, ya. Walaupun misalnya tidak masuk akal, patuh saja, gitu ya, patuh aja. Insya Allah itu lebih baik. Misalnya kenapa sih? Saya kan keluar dari mobil yang sama, masuk ke rumah makan. Di rumah makan kursinya harus tidak boleh berdempetan. Tidak rasional, tapi ikuti aja. Insya Allah itu lebih baik. Insya Allah itu adalah pahala. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Walaupun ulil amri pemahaman yang lain adalah para ulama, tapi ulama kebanyakan menganjurkan agar kita itu mengikuti bagaimana protokol yang baik. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus melakukan pengobatan. Kalau seandainya tertimpa sebuah wabah atau sakit, kita harus melakukan pengobatan. Islam sudah punya pengobatan-pengobatannya. Ada misalnya berbekam, ada misalnya minum habbatus sauda, ada misalnya apalagi banyak dalam Islam ya, cara-cara pengobatan Islami. Nah, kalau seandainya belum juga terselesaikan, boleh juga ke dokter konvensional, nggak apa-apa. Ikuti anjurannya, ikuti cara pengobatannya, misalnya minum vitamin C dan lain sebagainya. Insya Allah itu adalah tuntunan dari Islam. Bahkan dokter-dokter dulu itu dokter-dokter terkemuka itu ya dari umat Islam. Teori-teori kedokteran itu hadir dan dihadirkan oleh ulama-ulama Islam tempo dulu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, solusi yang paling terakhir adalah tawakal. Kalau kita sudah preventif, kita sudah melakukan isolasi atau melakukan social distancing, physical distancing dan lain sebagainya, pengobatan, kita terakhir bertawakal kepada Allah. Karena apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah itu juga adalah obat. Jadi siapa yang paling bertawakal, itulah insya Allah orang yang paling lebih baik dalam hal aspek apapun di dalam hidupnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi memang Islam itu komplit dalam segala aspek. Insya Allah Islam itu komplit. Cuma kalau menggunakan pengobatan-pengobatan Islam, misalnya ruqyah, ya ada ruqyah, ada bekam, nah itu harus ditambah dengan keimanan. Jadi tidak cukup hanya seperti ke dokter biasa. Ke dokter biasa ya tidak harus bawa keimanan sebetulnya ya. Yang penting yakin kepada dokter, kepada ilmu kedokteran, insya Allah. Tapi kalau ilmu kedokteran Islam sebagai suplemen tambahan dan insya Allah tidak ada efek samping, itu butuh keimanan agar pengobatannya bisa manjur, bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Bahkan tadi dibacakan di dalam ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kalau Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Bukan hanya obat, penyembuh. Jadi penyembuh sampai ke akar-akarnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tadi di masa pandemi ini kita lakukan 5 langkah yang sudah diajarkan oleh Islam dalam menghadapi wabah yang sedang melanda kita. Mudah-mudahan kita terus menjadi manusia yang bersyukur dan bersabar dalam menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah
وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا برحمة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.